Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrahmawati dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya ingin memberikan informasi mengenai pentingnya menyimpan dan mengolah bahan makanan yang baik, khususnya sayur dan buah. Dalam kesempatan kali ini, sasaran saya adalah ibu rumah tangga di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam presentasi kali ini, topik yang saya ambil saya berikan judul Sehat dengan Sayur dan Buah. Pokok bahasan yang akan saya berikan yaitu pertama manfaat sayur dan buah, selanjutnya porsi yang tepat dalam mengkonsumsi sayur dan buah, lalu ada cara menyimpan sayur dan buah yang baik, setelah itu cara mengolah sayur dan buah yang baik, dan terakhir ada cara agar anak mau makan sayur dan buah. Memasuki materi yang pertama, di sini saya akan membahas sedikit beberapa manfaat dari sekian banyaknya manfaat mengkonsumsi sayur dan buah. Yang pertama, melancarkan pencernaan, di mana pencernaan yang terganggu dapat menyebabkan masalah serius bagi tubuh. Salah satu penyebab tidak lancarnya pencernaan adalah kurangnya asupan serat, karena serat sendiri berfungsi untuk memelihara kesehatan usus. Selanjutnya, dengan mengkonsumsi buah dan sayur dapat melawan berbagai jenis penyakit, karena buah dan sayur memiliki kandungan nutrisi yang kaya akan mineral, serat, antioksidan, dan vitamin, di mana nutrisi tersebut memperkuat tubuh serta melawan berbagai jenis penyakit. Tidak hanya itu, dengan mengkonsumsi sayur dan buah juga dapat membuat kita jadi awet muda, karena buah dan sayur mengandung nutrisi berupa vitamin serta antioksidan yang dapat memperlambat efek penuaan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung nutrisi vitamin C. Kekebalan tubuh itu diperlukan untuk menangkal serangan radikal bebas yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh, sehingga menjadi lebih sehat. Selain itu juga, buah dan sayur dapat menghindari dari obesitas atau kelebihan berat badan yang akhirnya dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, buah dan sayur mengandung serat yang bagus bagi pencernaan. Serat itu sendiri tidak mengenyangkan ya, tetapi dapat menunda pengosongan lambung, sehingga orang menjadi tidak cepat lapar. Nah, tidak hanya itu, manfaat sayur dan buah lainnya dapat mencegah stres, di mana sayur dan buah memiliki kandungan antioksidan yang terbukti mengurangi peradangan dalam tubuh dan mampu juga melindungi dari depresi atau stres. Menurut hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2018, di antara populasi umur di atas 5 tahun, hanya 5 dari 100 orang yang mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup. Lalu, berapa porsi yang dikatakan cukup dalam mengkonsumsi sayur dan buah? Menurut Kementerian Kesehatan, porsi yang cukup yaitu 5 porsi kombinasi antara sayur dan buah dalam satu hari. Nah, setiap anggota rumah harus mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan porsi sayuran ataupun sebaliknya setiap hari. Di sini saya mencantumkan poster dari Kementerian Kesehatan mengenai isi piringku, di mana isi piringku adalah pengganti dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau dilihat dari gambar, setengah porsi piring adalah kombinasi antara sayur dan buah. Namun, catatan untuk anak di usia pertumbuhan dapat diperbanyak mengkonsumsi protein atau lauk pauknya. Memasuki materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menyimpan sayur dan buah yang baik. Tentu hal ini sudah tidak asing dan dilakukan oleh semua orang. Nah, mencuci sayur dan buah dalam beberapa sumber hendaknya dilakukan ketika sudah mau diolah saja, karena dalam mencuci sayur dan buah akan mempercepat timbulnya bakteri dan membantu proses kematangan sehingga sayur dan buah akan cepat membusuk. Nah, lebih baik sayur dan buah cukup dibersihkan sebelum disimpan. Jika ingin dicuci, dilap terlebih dahulu sampai tidak ada air yang menempel di sayur dan buah, baru dimasukkan ke dalam kulkas atau tempat penyimpanan.
Siapa yang masih menyimpan sayur dan buah di tempat yang sama? Nah, setelah ini pisahkan sayur dan buah ketika menyimpan ya, karena mencampur sayur dan buah dalam satu rak kulkas atau rak penyimpanan dapat mempercepat proses pembusukan makanan. Nah, hal ini karena buah biasanya memproduksi gas etilen yang berfungsi sebagai hormon pematang dan mempercepat kelayuan. Beberapa buah dan sayur yang memproduksi gas etilen itu ada apel, pisang, melon, anggur, mangga, kentang, sama tomat. Jadi lebih baik pisahkan buah dan sayur ketika menyimpan ya. Selanjutnya adalah tempatkan ke dalam wadah. Manfaat pertama kali yang dapat kita lihat adalah rak penyimpanan atau kulkas lebih terlihat rapi dan lebih mudah menemukan bahan makanan yang akan dibutuhkan nanti. Nah, menyimpan sayur dan buah dapat menggunakan wadah apapun. Namun hindari wadah yang terbuat dari kaleng atau seng karena mempercepat proses pembusukan. Nah, jika sayur dan buah telah dicuci terlebih dahulu, bisa dikeringkan terlebih dahulu dan disimpan dalam wadah tertutup dengan diberi lubang. Hendaknya menyimpan sayur dan buah di suhu yang ideal yang berkisar antara 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, dan ini dapat bertahan sampai 7 hari. Hendaknya sayur dan buah jangan disimpan sampai membeku, karena ketika membeku, nutrisi yang di dalamnya juga akan ikut membeku. Dan ketika proses pencairan atau proses pengolahan, nutrisi yang di dalam sayur dan buah sudah tidak akan maksimal lagi untuk dikonsumsi. Lalu dalam menyimpan sayur dan buah, hendaknya simpan selama 3-5 hari saja. Karena dalam menyimpan sayur dan buah yang terlalu lama dapat mengurangi nutrisi yang ada di dalamnya, sehingga hanya akan terbuang cuma-cuma karena tidak diserap oleh tubuh. Masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengolah sayur dan buah yang baik. Yang pertama adalah menggoreng. Nah, menggoreng merupakan mengolah makanan yang menggunakan minyak dengan jumlah banyak. Memasak dengan cara menggoreng ini sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung lemak jenuh. Nah, menggoreng yang baik ini dengan memasukkan sayur atau buah ke dalam minyak dengan suhu yang tepat dan tidak dengan panas yang sangat tinggi. Nah, selain itu, tiriskan sayur dan buah yang telah dimasak sampai tidak terlalu berminyak. Selanjutnya adalah dengan menumis. Nah, menumis merupakan cara mengolah makanan menggunakan minyak panas namun dengan jumlah yang sedikit. Nah, untuk mempertahankan nutrisi yang ada pada sayur atau buah, jangan terlalu lama saat memasak. Cukup diaduk-aduk beberapa kali lalu diangkat untuk membantu menjaga kualitas makanan, baik dari segi rasa maupun kandungan vitaminnya, dan dapat menambahkan air atau kaldu rendah garam untuk menambah rasa. Pengolahan selanjutnya yaitu dengan mengukus. Nah, mengukus adalah cara mengolah makanan menggunakan uap panas. Nutrisi yang ada dalam sayur akan lebih banyak tersimpan jika diolah dengan cara ini. Waktu yang dibutuhkan hanya 2-3 menit saja. Nah, kekurangannya dari mengolah bahan makanan dengan mengukus ini yaitu membuat rasa menjadi hambar. Namun hal ini dapat disiasati dengan menambahkan aneka bumbu dan saus. Selanjutnya, mengolah makanan dengan merebus. Merebus adalah cara mengolah makanan menggunakan air yang dipanaskan. Nah, resiko kehilangan nutrisi pada sayuran dan buah lebih besar saat mengolah dengan cara ini. Untuk menghindarinya, masukkan sayur dan buah ke dalam air yang telah mendidih dan hanya masak 1-2 menit saja. Selanjutnya, saya mempunyai tips-tips jurus membuat anak makan sayur dan buah. Yang pertama, sajikan buah dan sayur dengan potongan yang menarik dengan bentuk unik sehingga anak tertarik untuk mengkonsumsinya. Lalu, kenalkan buah yang manis terlebih dahulu. Usahakan agar tidak mengenalkan buah-buah rasa asam, bertekstur kasar, atau kurang menarik bagi anak-anak, karena anak-anak biasanya lebih menggemari buah dengan rasa yang manis. Selanjutnya, berikan pilihan kepada anak untuk memilih sayur dan buah mana yang akan dikonsumsinya. Namun, jangan memberi terlalu banyak jenis pilihan sayur dan buah. Cukup berikan 3 jenis buah atau sayur untuk dipilih, dan berikan waktu 7 hari untuk mengganti jenis pilihan sayur atau buah yang akan dikonsumsi. Lalu, modifikasi ke dalam bentuk yang lain. Sajikan buah dan sayur dalam bentuk yang berbeda, misalnya dengan memodifikasi buah-buahan dalam bentuk sop buah, puding buah, salad, dan lain sebagainya.
Lalu, ajak anak berpartisipasi dalam menyiapkan buah dan sayur agar anak lebih tertarik untuk mencoba memakannya. Dan jangan lupa untuk memperlihatkan dengan tindakan, karena ada banyak faktor yang menyebabkan anak malas makan buah dan sayur. Yang salah satunya adalah karena jarang melihat orang tuanya makan buah dan sayur. Nah, karena itu jadikan contoh bagi anak sebelum kita menyuruh anak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk sisipkan buah dan sayur di bekal makanan anak. Dan dalam memberikan bekal makanan ini harus konsisten dalam memberikan menu buah dan sayur. Nah, sudah siapkah menerapkan sehat dengan sayur dan buah di dalam keluarga? Jadi cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.